Iya Bang Jul, bisa aja Iya udah. dong. Kalau DPR kan kita juga perlu ada pemantauan dari DPR kayak apa nih kalau Ya, dari ya, siap, Yang siap. berkuasa Komisi 2. Oke, saya ke Pak Kakak terlebih dahulu. Pak Kakak, banyak pelanggaran-pelanggaran yang memang berulang kali juga ya sudah diimbau oleh pemerintah ataupun juga penyelenggara pemilu. Tapi ternyata tetap ada juga pelanggaran-pelanggaran dari netralitas aparatur sipil negara. Sebenarnya kalau kita lihat ini apa yang menjadi masalah mengenai hal ini? Ya, saya pikir problemnya bukan pertanyaannya bukan apa yang menjadi masalah sebenarnya. Tetapi problemnya adalah apa penyebab itu. Nah, kalau kita melihat penyebabnya, kalau masalahnya jelas, masalahnya adalah netralitas ASN yang tercederai. Tapi kemudian kita bertanya, apa penyebabnya bisa demikian? Kalau saya sudah mengatakan ini extraordinary. Artinya 22 tahun kita bereformasi, tetapi kemudian ASN penyakitnya nggak berubah. ASN masih tetap melakukan atau masuk dalam wilayah politik praktis. Dan ini tidak menguntungkan buat semua pihak. Saya pikir ASN secara keseluruhan, Kemendagri dalam hal ini, berada di bawah Kemendagri, juga tidak menguntungkan buat Kemendagri, karena kinerjanya akan buruk sekali itu. Baik selama pemilihan atau pemilu, maupun pasca atau sebelum pemilu. Kinerjanya akan sangat buruk, karena tidak ada meritokrasi di dalamnya. Yang ada adalah siapa yang dekat, kemudian dia yang dapat jabatan, posisi, kemudian juga hal-hal yang menguntungkan. Dan siapa yang jauh atau mungkin waktu pilkada atau waktu pemilihan itu tidak berpihak, kemungkinan akan dapat hukuman. Jadi reward and punishment-nya bukan berdasarkan merit, bukan berdasarkan dari kinerja, tetapi berdasarkan afiliasi politik. Kalau afiliasi politik itu wilayahnya Bang Jul, tidak usah ikut-ikutan lah. Teman-teman di partai politik sudah cukup untuk mengelola wilayah politik. Jadi harusnya partai politik pun tersinggung oleh ASN ini. Sudah karena extraordinary, maka saya berpikir harusnya penanganannya itu juga extraordinary, Mbak. Saya pikir itu, dan saya senang karena ada Bang Jul di sini, bisa Komisi 2 nanti akan lebih stressing lagi, agar ya bukan hanya tersinggung partai politik, ranahnya itu diobok-obok oleh ASN, tetapi bagaimana membuat mulai dari regulasi, kemudian juga proses, dan kemudian penanganan masalah, memperkuat ke ASN, kemudian Kemendagri juga tidak main-main, kemudian melahirkan ASN yang profesional, begitu Mbak. Ya, oke. Saya ke Pak Zulfikar. Pak Zul, kalau kita lihat kan ini juga selalu ya ada dari Komisi 2 juga melakukan rapat dengar pendapat atau rapat kerja juga dengan KPU, Bawaslu, dan penyelenggara pemilu. Artinya kan ini juga sudah mengenai netralitas ASN tentunya dibahas mengenai hal ini. Tapi pemantauan dari Komisi 2 seperti apa? Oke, Pak Tengku Mazira. Baru tahu saya orangnya. Oke, biasanya nggak ada ini ya Pak ya, nggak ada Iya, gambar ya. biasanya suara merdunya saja, sekarang suara merdu dan wajah anggunnya juga kelihatan. Alhamdulillah, terima kasih. Luar biasa Bang Jul. Kakak Ini Suminta kayaknya sengaja saya dibuat ini dulu, terbuai dulu kali ya, Pak Kakak ya. Biar nggak ada jebakan di sini nih. Itu ilmunya Kakak Suminta, Mbak Tengku, Mbak Mazira. Alhamdulillah. Kita belajar dari yang senior. Oke, kita balik ke topiknya nih. Gimana nih Pak Zulfikar? Nah, sebenarnya teman-teman Komisi 2 itu selalu mengingatkan dalam setiap rapat kerja dengan Dagri, dengan RB, dengan KN, KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, KPU, Bawaslu, itu, agar terus-menerus kita membuat pilkada itu kompetisi secara fair, kalau bahasanya Kakak Suminta itu fair, adil gitu ya. Termasuk terhadap penggunaan ASN itu, kita minta agar diawasi. Bahkan saya pernah bilang di Komisi 2 agar Kementerian Pan-RB bersama BKN dan khususnya KSN serta Bawaslu buat pilkada khusus mengawasi ASN ini, agar tidak digunakan untuk mendulang suara. Saya bilang dari pilkada ke pilkada, dari pemilu ke pemilu, kita ini tidak lepas dari persoalan tersebut.
Oleh karena itu ke depan ya teruslah dilakukan penyadaran termasuk pengawasan. Walaupun kita ini orang partai juga sebenarnya Mbak ya di Komisi 2 itu, tapi teman-teman Komisi 2 karena tupoksinya punya kesadaran yang tinggi ya, agar kita sama-sama menciptakan proses elektoral itu yang semakin baik, semakin fair dan semakin adil gitu. Salah satunya dengan semaksimal mungkin jangan melibatkan ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ingin agar meritokrasi itu di birokrasi di ASN semakin ditegakkan, bahwa untuk kita naik pangkat, untuk punya jabatan itu bukan karena kita dukung-mendukung, memberikan suara, mengajak orang untuk mencoblos pasangan calon dalam pilkada, bukan, tapi memang berdasarkan kemampuan dia, kapasitas dia, dan kinerja dia gitu, yang harus dipahami. Yang kedua, saya juga menyampaikan kepada petahana maupun paslon-paslon yang dekat dengan petahana, entah atas dasar kesamaan partai atau kesamaan visi atau kesamaan kekerabatan begitu ya. Jangan menggunakan jabatan dan aparat untuk memenangkan paslon yang mereka punya kecenderungan. Biarkanlah masyarakat yang menentukan pilihan, biarkanlah partai dan tim suksesnya yang memang sudah sesuai dengan undang-undang itu bekerja gitu. Harus mereka itu percaya diri. Ke depan itu masyarakat juga semakin cerdas, semakin bijak gitu. Kalau memang yang bersangkutan berhasil ya menunjukkan kinerja yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, ya nggak usah nakal juga, nggak usah curang juga, masyarakat pasti akan pilih. Tapi kalau kalau pakai yang nakal, apalagi yang curang termasuk menggunakan ASN, masyarakat juga dengan kebijakan dan kecerdasannya sudah tahu juga. Ya, kalau jelek jelek aja gitu, masyarakat udah bisa kok Mbak gitu. Jadi ke depan ayo kita terus menggaungkan ini gitu. Tapi pernah ada pembahasan mengenai sanksi yang harus lebih tegas lagi yang diterapkan untuk ASN ini? Sudah. Sanksi yang Hanya seperti kan apa? ASN itu bentuknya rekom ya kalau persoalan ini ya. Maka sempat ada pemikiran di dalam penyiapan perubahan Undang-Undang ASN itu agar Komisi ASN itu diperkuat, tidak hanya rekomendasi tapi juga dia sekaligus bisa memberikan sanksi begitu. Tapi itu kan masih belum selesai penyiapan perubahan ASN. Tapi sempat mengemuka selain persoalan umur ya untuk ASN itu tambah jangan 30. Itu Mbak Mazira. Oke. Pak Kakak, apa yang harus dievaluasi dari masalah-masalah ini? Sebenarnya kan kalau dari penjelasan Pak Zulfikar ada banyak hal yang sebenarnya sudah dibahas, tapi ya begitu tadi kan namanya aksi ambil untung lah katakan seperti itu ya. Ini kan memang tidak terlepas dari satu pihak juga. Pak Kakak? Ini saya tadi narik dari kenapa mengatakan 22 tahun setelah reformasi, karena memang di zaman Orde Baru itu ASN itu bagian daripada 3 kekuatan besar Orde Baru. Misalnya ABG waktu itu kan, A-nya itu angkatan bersenjata. Kemudian B-nya itu birokrasi. Jadi birokrasi merupakan mesin politik. Jadi angkatan bersenjata, birokrasi, mesin politik. Baru kemudian G-nya di belakang, Golkarnya. Tapi kalau Partai Golkar kan beda sama Golkar. Itu adalah Golkar yang bukan partai menurut Orde Baru. Nah, di situ permasalahan hadir. Artinya kalau kita bicara tentang teori sosial, itu ada 2 faktor. Pertama adalah faktor soal nilai-nilai sosial, kemudian kedua adalah soal infrastruktur atau apa yang dilakukan. Misalnya soal secara ekonomi. Ada keuntungan nggak secara ekonomi? Kemudian apakah keuntungan reward and punishment itu, apakah cost dan benefit ya, keuntungan dan biaya yang harus dikeluarkan atau risiko yang diterima itu lebih besar keuntungan atau lebih besar risiko. Kalau lebih besar keuntungannya, maka akan dilakukan pelanggaran itu karena risikonya kecil. Bang Jul mengatakan tadi bahwa memang sanksinya sudah dibahas oleh Komisi 2. Artinya kalau saya berpikir dari sisi sosiologi, maka dibutuhkan evaluasi terkait dengan stimulus dan respon.
regulasi, kemudian juga penegakan hukum, dan lain sebagainya, itu adalah stimulus. Nah, responnya itu adalah apa yang dilakukan oleh ASN misalnya. Nah, antara stimulus dan respon ini nggak nyambung. Keinginan kita untuk menghentikan ASN untuk masuk dalam wilayah politik praktis. Mereka boleh berpolitik, dalam arti politik bukan praktis. Mereka politik anggaran dan lain sebagainya, tapi bukan politik praktis ya. Nah, ASN ini dari cost and benefit lebih banyak benefitnya kalau begitu. Harus dirubah, harus ada treatment agar cost benefitnya tidak demikian, lebih banyak cost-nya, resikonya kalau dia melakukan pelanggaran dibandingkan benefitnya. Saya ambil contoh kasus yang sering kali saya sampaikan, itu Cianjur dalam 2 periode lalu itu pernah salah satu camatnya sudah disanksi, kemudian tidak diberi jabatan, dicopot jabatannya sebagai camat. Begitu bosnya terpilih, kemudian dia diangkat menjadi kabag. Nah ini kan problem ya, artinya bahwa dari regulasi sendiri ada problem. Karena manusia itu jangan hanya kita mengintrodusir dari sisi nilai-nilai norma, etik, dan lain sebagainya. Karena kalau tidak menyentuh langsung kepentingannya, misalnya dia disanksinya itu turun 1 pangkat atau golongan. Nah, ini akan cukup membuat jera atau tidak diberi kepangkatan yang untuk yang lebih lanjut. Nah, ini masih belum banyak sekali juga rekomendasi-rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti. Nah, saya bicara hari ini. Hari ini agak berbeda perilakunya. Misalnya saat ini sedang ada program dan bantuan. Program dan bantuan itu kemudian dihubungkan baik incumbent maupun yang didorong oleh incumbent. Itu ada bantuan, ada program. Misalnya program listrik di Surabaya. Saya mendapatkan informasi bahwa program listrik di Surabaya itu dikaitkan dengan kampanye daripada salah satu calon. Nah ini kita perlu klarifikasi tentu saja. Bawaslu saya harap juga bekerja, tapi saya tidak tahu karena sampai saat ini belum ada action ya. Terus kemudian penggunaan tempat-tempat umum, misalnya baliho milik incumbent atau yang didukung oleh incumbent itu tidak diapa-apain, tapi oleh yang lain itu oleh misalnya Satpol PP-nya dilakukan penertiban. Nah, ini banyak sekali terjadi termasuk di kota kosong juga, di wilayah-wilayah yang kota kosong juga demikian, ASN-nya itu ngelompok karena di 25 kabupaten kota yang calon tunggal itu cukup parah juga terkait dengan keberpihakan ASN, Mbak. Jadi ini sudah extraordinary kalau saya sih melihatnya begitu, Mbak Misha. Baik, saya juga ajak mendengar ya Pak Zulfikar dan juga Pak Kakak, seperti apa masyarakat juga melihat dari kenetralitasan ASN dalam pemilu ataupun juga pilkada serentak di tahun 2020 ini. Silakan pendengar Anda juga bisa menyampaikan komentar mengenai netralitas aparatur sipil negara atau ASN, sampaikan melalui telepon di 021 586 9000 atau melalui pesan singkat dan juga WhatsApp 0811806543. Kami juga siarkan untuk Zoom Pilkada siang hari ini melalui kanal YouTube Radio El Sinta ataupun juga melalui periskop Twitter Radio El Sinta. Ada beberapa tanggapan melalui WhatsApp Pak Kakak dan juga Pak Zulfikar. Saya bacakan terlebih dahulu dari Pak Ardi ya. Untuk Pak Kakak, permasalahannya adalah uang. Mau gimana juga kalau uang yang berbicara di negara ini tetap saja tidak ada kejujuran. Kemudian dari Pak Nuridi, saya rasa cuma karena ketegasan dan sanksi yang kurang jelas. Andai saja sanksi itu tegas, maka tak akan terjadi ASN obok-obok yang bukan ranahnya. Itu dari Pak Nuridi. Dan sebelum saya minta untuk Pak Kakak dan juga Pak Zulfikar menanggapi, kita terima dulu ada satu penelpon dari Pak Budi di Jakarta. Selamat siang Pak Budi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa nyapa satu-satu karena baru online. Oke, silakan. Gini Bu, masalah keberpihakan ya. Sekarang kan contoh aja ya, Wali Kota Surabaya kan Bu Risma itu kan dipanggil Bawaslu, sudah 3 kali dipanggil. Ya ada keterlibatan masalah keberpihakan. Nah itu kok belum datang Bu? Mana tuh? Gimana aparat yang lain? Pasti yang bawahan-bawahan atau lainnya lebih di bawahnya ya. Bosnya aja atasan aja dipanggil gak datang-datang. Nah itu gimana tuh?
Sampai sekarang kayaknya belum dipanggil, sudah dipanggil 3 kali. Saya baca berita di TV ya, oleh Bawaslu, tapi belum datang juga. Nah, itu gimana tuh? Oke. Maksud saya gini, gimana ketegasan Bawaslu? Karena ini menyangkut wali kota ya. Ini menyangkut pejabat publik daerah. ya. Pejabat publik pokoknya dah ya. Nah, itu gimana? Apalagi yang nanti bawahan-bawahannya yang keterlibatan tadi segala macam, udahlah pasti agak tegas lah gitu ya. Oke, itu aja sih, saya pengen jawaban dari siapapun yang jawab, kenapa nggak datang, kok didiemin aja gitu ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Oke, makasih. Iya, ya. Contohnya adalah Wali Kota Surabaya dipanggil 3 kali oleh Bawaslu, tapi juga tidak memenuhi panggilan. Pak Kakak atau juga Pak Zulfikar bisa menanggapi. Ada Pak Sihar di Jakarta, penelpon terakhir. Selamat siang, Pak Sihar. Selamat siang, Bu. Ya. Terima kasih rekan-rekan semua pemirsa. Jadi saya mau menanggapi masalah ASN ya, Bu ya. Ya. Silahkan, Pak. Jujur, karena saya mantan ASN 38 tahun. Oke. Jadi jujur kita berbicara, tidak mungkin ASN itu bisa istilahnya tidak memihak seseorang. Kenapa? Tidak mungkin. Karena calonnya itu kan mau calon pimpinan dia. Yang salah kaprah saya bilang, menurut pandangan saya, dan saya suka gaungkan itu, apa sih pilkada kita hari ini? Ayo, aku tanya kita semua ini. Contohnya Gubernur DKI. Dia jalan sendiri, tidak ikut perintah pusat. Nanti kalau semua pemimpin daerah maunya sendiri, kena pilkada. Jadi, negara kesatuan Republik Indonesia bisa kacau balau. Kesatuan pimpinan antara pusat sama daerah tidak sejalan. Jadi kalau usul saya sebenarnya pilkada tidak penting itu. Lebih bagus usul pemenang partai di daerah itulah mengusulkan kepada presiden siapa jadi pimpinan daerah melalui DPR. Oke, dikembalikan kepada partai seperti itu ya. Jadi kalau ASN itu tidak mungkin satu-satulah, itulah kuncinya Bu, saya bilang. Oke, baik, terima kasih. Ada Pak Sihar di Jakarta dan juga Pak Budi di Jakarta. Tadi juga ada pendengar WhatsApp dari Pak Ardi dan juga Pak Nuridi. Terlebih dahulu saya persilakan untuk Pak Zulfikar bisa menanggapi ini dari kedua penelpon ya, terutama ya, yang bisa menjawab tadi Pak Budi. 3 kali sudah Bawaslu memanggil Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma hari ini, tapi juga belum memenuhi. Apa yang terjadi dan gimana caranya ASN ini tidak melanggar ataupun juga tidak netral, atau juga kepala pemimpinnya ataupun juga pimpinannya sama saja tidak mematuhi aturan yang ada. Silakan Pak. Halo Pak Zulfikar. Pak Zulfikar? Ya, siap. Oke, Mbak Zira, Pak Zira siap. Pak Ardi, Pak Nuridi, Pak Budi, dan Pak Siat. Jadi saya sampaikan ke teman-teman pendengar ya, terutama yang dari ASN kalau memang sedang dengar itu. Ketika persoalan kesejahteraan sebenarnya yang katakanlah tadi Kakak Suminta bilang menjadi pemicu begitu, nggak perlu dikhawatirkan mestinya karena ASN itu dari tahun ke tahun menurut saya dari periode ke periode makin baik kesejahteraannya itu. Ada gaji juga ada tunjangannya ada 2 dari pusat ada, dari daerah ada, dari masing-masing kementerian lembaga juga ada gitu ya. Terus dari sisi karena uang tidak mungkin begitu ya. Ya, dari sisi karir ya, dari sisi karir sebenarnya makin hari juga makin merit itu. Kata Pak Zulfikar tampaknya sinyalnya mengalami gangguan Pak Zulfikar. Oh gitu. Tadi suaranya terputus-putus. Oke, sekarang bisa diulangi kembali, silakan. Oke ya. Dari sisi karir misalnya ya, itu makin hari makin ke sini itu makin merit. Mutasi, promosi itu berdasarkan ukuran yang makin jelas, berdasarkan kapasitas dan kinerja, kapabilitas, dan ada seleksinya. Lalu untuk apa sebenarnya harus mau berbuat culas curang menistakan dirilah menurut saya itu mendukung salah satu paslon gitu menggunakan jabatan kewenangan ya status ASN mereka sandang itu. Yang jadi agak persoalan mungkin begini ya, itu di Undang-Undang Pemda memang pejabat pembina kepegawaian itu kepala daerah gitu. Itu yang jadi
Tapi memang ya seperti itu. Nah, apakah ke depan mungkin nanti kita di Komisi 2 akan ada perubahan undang-undang Pemda, perlu dipikirkan dapat pembina kepegawaian itu bukan kepala daerah, walaupun agak susah ya kan. Nah, secara undang-undang administrasi pemerintahan ya pejabat di atas ASN itu pimpinannya ya kepala daerah, wakil kepala daerah lah ya, sampai ke atas kan ya presiden gitu. Itu jadi soal. Terus yang berikutnya ya soal apa ya, soal partai sih, kita sih Komisi 2 kan itu tadi, isinya orang-orang partai tapi kita tetap mengajak, menghimbau, menyadarkan agar kompetisi itu setara, fair, begitu, adil begitu tanpa ada perilaku yang kurang gitu ya. Terus Tapi tadi kalau usulan dari Pak Sihar, Pak Zulfikar ya, kalau tidak pilkada ini ditiadakan saja, jadi untuk kepala daerah itu dipilih saja oleh partai politik, diserahkan kepada pemerintah pusat. sebentar Seperti dulu itu. untuk Pak Budi ya, saya pikir kalau memang Bawaslu memanggil Bu Risma sebagai orang yang pernah 2 kali menjabat berhasil ya harus datang lah kan. Nah, apalagi kita ini kan negara hukum ya, semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum ya datang saja gitu. Enggak apa-apa toh datang, kan bukan untuk diapa-apakan ya, untuk diklarifikasi kan. Bawaslu saya minta untuk panggil lagi lah. Kalau soal metode pemilihan memang Undang-Undang Dasar kita bilang dipilih secara demokratis, gubernur, bupati, wali kota. Demokratis itu diterapkan bisa ada 2 metode ya, mau tunggal atau mau terpisah. Kalau tunggal itu dilakukan oleh DPRD, pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah, kalau terpisah dipilih langsung. Menurut saya Mbak, sebenarnya pilihan langsung itu secara kultural, secara psikologi itu, secara sosial juga makin membuat nilai-nilai demokrasi itu mewujudlah, karena benar-benar rakyat itu dilibatkan betul. Mereka yang akan dipimpin itu tidak hanya sekedar dimintai persetujuan, tapi juga diberi ruang, diberi waktu untuk ikut menentukan pilihan. Itu menurut saya udah bagus ya, sehingga siapapun yang terpilih dengan adanya kedaulatan rakyat semakin kuat, tentu mereka akan semakin bisa bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya, kepada warga daerahnya. Jadi tinggal ekses-eksesnya saja yang perlu kita perbaiki ya. Itu banyak hal, termasuk salah satunya membuat ASN ini semakin netral, membuat TNI Polri juga semakin bekerja sesuai tupoksinya netral gitu ya. Terus partai-partai politik juga harus dibuat untuk semakin berperilaku yang modern lah ya, yang bermartabat, berintegritas, termasuk tim suksesnya gitu. Bawaslu-nya, KPU-nya, DKPP-nya diperkuat, masyarakatnya juga terus dilakukan pendidikan politik agar ke depan itu dalam memilih kepala daerah, wakil kepala daerah di daerahnya benar-benar atas pertimbangan yang makin rasional dan makin polisional gitu, bukan semakin emosional gitu. Baik. Gitu. Kalau Pak Kakak seperti apa Pak Kakak tanggapannya? Sekaligus juga closing statement-nya ini. Iya, makasih Mbak. Pada intinya, saya ingin ilustrasikan di beberapa negara Asia Selatan, misalnya di Sri Lanka. Kalau saya tanya, di sana itu yang namanya KPPS itu PNS, guru biasanya. Artinya hampir mirip kita zaman Orde Baru. Tapi ketika saya tanya masyarakat, mohon maaf nih Pak Bang Jul, saya tanya masyarakat, Anda percaya nggak dengan pemilu ini? Sama politisinya kami memang tidak percaya, karena seringkali berbeda antara apa yang dikatakan dengan dia lakukan. Nah ini kan sama pegawai negeri yang akan menjadi KPPS. Kalau sama pegawai negeri, birokrasi, kami percaya. Karena guru itu memang mempunyai kredibilitas. Jadi di sini ada perbedaan. Nah, kalau dari sisi uang, itu Sri Lanka tidak lebih kaya dari kita. Artinya, dari sisi meritokrasi... Pak Kakak, mohon maaf nih saya potong. Pak Kakak, kita cuma punya waktu 4 menit aja ya. Jadi Pak Kakak boleh lewat. Iya. Panjang kalau 4 menit, bisa sampai jauh. Tapi oke. Artinya bahwa soal meritokrasi itu harus dibarengi dengan peraturan-peraturan lain. Harus dibarengi dengan sanksi-sanksi lain. Panjang ceritanya, saya potong sampai ke Surabaya. Surabaya ini cukup mendapat banyak catatan, termasuk Bukit Tinggi, beberapa di Makassar juga banyak catatan sekali, dan Surabaya menjadi menonjol karena memang tidak mau datang dipanggil
Bawaslu. Saya pikir kita harus percaya pada demokrasi, setiap orang harus tunduk pada hukum, dan setiap orang harus mengikuti aturan main. Itu adalah demokrasi. Artinya demokrasi bukan sekedar bebas-bebasan, tetapi demokrasi di dalamnya ada rules and order, atau ada kepatuhan kepada hukum. Nah, saya harap Bawaslu pun jangan ragu-ragu melakukan tugas-tugasnya. Saya melihat banyak juga Bawaslu yang masih belum yakin dengan power yang diberikan. Anda lakukan saja. Sampai saat ini memang catatan Bawaslu banyak pelanggaran. Tapi kalau dari sisi kemudian ke penindakan, dari sisi kemudian ke pengadilan, itu masih terlalu kecil jumlahnya. Apalagi sampai vonis. Kalau saya hitung tidak sampai 10 yang divonis dari 270 daerah di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Artinya kita semua harus bekerja keras. ASN sudahlah, cukup. Saya pikir enough is enough. ASN sudah waktunya untuk dewasa, bukan lagi disusui. Selama ini seperti ASN itu disusui, tidak percaya diri, seorang sekda. Jadi Bang Jul yang melakukan ini kebanyakan adalah mereka yang punya eselon, bukan yang staf ataupun yang fungsional. Jadi saya pikir bukan soal uang, bukan soal dudukan, tapi memang serakah. Saya harap ini dihentikan. Begitu Mbak Mirza. Selamat siang pemirsa. Ya. Terima kasih banyak Pak Kakak dan juga Pak Zulfikar untuk pembahasannya dalam Zoom Pilkada di siang hari ini. Sehat selalu Pak Kakak dan juga Pak Zulfikar. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Tengku Majira, sehat walafiat selalu. Pemirsa El Sinta juga. Amin, amin. Disiplin prokes ya, biar melandai COVID-19. Terima kasih. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak Zulfikar. Ya. Baik, selamat siang semuanya dan pendengar. Demikian tadi Zoom Pilkada untuk siang hari ini bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Zulfikar Arsosadikin, dan Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilih atau KIPP Kakak Sumita. Terima kasih Anda yang sudah berpartisipasi, namun mohon maaf, tidak semua bisa kami udarakan. Zooming Pilkada Serentak 2020.